Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari kitab 2 Korintus, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14 sampai dengan yang ke-18. Kitab 2 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14 sampai dengan yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian firman Tuhan ini, Paulus membandingkan tentang pengikut Yesus yang hidup di dalam kasih karunia dengan mereka yang masih hidup di bawah hukum Musa. Paulus mengatakan bahwa setiap orang yang hidup di dalam hukum Musa, mereka hidup di dalam ketakutan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian, demikian Paulus mengatakan, terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Hal ini berbeda dengan orang yang sudah hidup di dalam kebenaran Injil yang memberi kehidupan kekal itu. Kata selubung itu diambil di dalam ayat 16 ini mempunyai arti yaitu suatu perubahan yang secara konstan terjadi pada seseorang. Perubahan yang dimaksudkan di sini adalah dari seseorang yang membaca kitab perjanjian lama tentang hukum Musa, tetapi tidak dapat melihat roh yang sebenarnya dari hukum tersebut, karena adanya dosa yang menjadi tembok penghalangnya. Paulus berkata bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi ketika seseorang berbalik kepada Tuhan, yaitu percaya akan kematian dan kebangkitan Kristus, maka Tuhan akan mengangkat selubung itu, sehingga orang itu mengerti roh atau makna dari hukum Musa itu. Paulus berkata, tetapi apabila hati orang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kuasa untuk menyingkirkan selubung itu dan membuka pikiran manusia untuk dapat melihat kepada kemuliaan Allah datang melalui Roh Kudus. Paulus menambahkan bahwa di mana roh Tuhan berada, ada kebebasan atau kemerdekaan dari selubung yang menghalangi orang untuk melihat kemuliaan Allah. Dan melalui iman di dalam Kristus dan kuasa roh, tabir disingkapkan dan kemuliaan Allah dinyatakan dalam pribadi Yesus Kristus. Paulus berkata, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami
ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur. Berkatilah Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, dan di dalam kehidupan aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Tuhanlah yang memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.